satu kali masuk ke jajanannya. Yang kedua ke taman. Baik Bapak dan Ibu, selamat datang di Bandros Permen. Bandros Permen adalah Bandung Tour on Bus Permen. Permennya kenapa permen begitu ya? Karena warna-warni dari kuning, hijau, biru, ungu, hitam dan sebagainya. Sebelum saya berbicara mengenai Bandros dan Bandung, saya ingin dikenal dulu, boleh ya? Boleh. Nama saya Dadang Botak. Kakak Botak. Sementara Bapak pilot kita adalah Pak Rohman. Akan mengajak jalan-jalan mulai dari Pendopo yang ada di lokasi alun-alun. Alun-alun ini harus ada 5 kondisi atau syarat. Satu, harus ada kantor pemerintah. Yang kedua, harus ada pasar. Yang ketiga, harus ada lapangan. Yang keempat, harus ada masjid agung. Yang kelima, harus ada penjara. Nah, ini Bapak dan Ibu orang Bandung semua bukan? Ibu dari mana, Bu? Alun-alun Bandung mana lagi? Dari Jawa. Dari Tulungagung. Tulungagung, Jawa. Ya, jauh. Ini ada dari Korea nih, 2 orang nih. Dari mana? Ada Cimahi. Oke. Baik, nah ini tadi yang keempat sudah dilihat. Sementara yang kelima adalah LP atau lembaga pemasyarakatan atau penjara ya. Nah, ini adalah dulunya sebelum menjadi toko-toko elektronik atau kelistrikan. Ini adalah lembaga pemasyarakatan yang pernah digunakan untuk memenjarakan presiden pertama Indonesia. Ya, dimasukkan ke ruangan nomor 5, ukurannya sangat kecil, 1,30 meter kali 1,80 meter. Ketika dibuka pintunya, di ujung dari bangunan itu adalah lubang. Lubang apa? Lubang untuk apa? Untuk gitu ya. Pak Karno tidak manja, walaupun disatukan dengan lubang toilet, tetapi Pak Karno bertahan sampai 8 bulan. Nama LP ini berdekatan dengan nama jalan ABC. Nah, ABC ada yang tahu singkatan apa? Orang Bandung Cinta Damai. Oh, anak Bandung Cinta Damai karena ada sawarna gitu ya. Yang benar adalah A-nya Arab, B-nya adalah Bumi Putra, yang ketiganya Cina. Ya, dan bukan Belanda ya, tetapi Bumi Putra. Nah ini Bapak, ya kan orang kita Bumi Putra ya. Padahal orang alun-alun ya. Sekarang kirain teh Bumi Putra mah Bang. Bapak dan Ibu, karena ini ada orang Tulungagung, ada orang alun-alun, ada orang Cimahi, dan ada yang mana lagi selain itu? Saya ingin menyatukan grup ini jadi satu dengan kata hai, coba. Yang kenceng atau hai. Yang kedua cheese. Yang ketiga cie-cie. Cie-cie. Nah, cie-cie digunakan apabila ada anak muda yang duduk berdua. Ya, atau berpegangan tangan berjalan berdua gitu ya. Yang kedua, ketika kita melihat orang selfie dengan cheese gitu ya, boleh ya, tapi harus kenceng dan harus terdengar keluar. Yang ketiga adalah hai. Nah, kita bisa mengetahui apakah orang Bandung, apakah orang Cimahi. Kalau orang Cimahi agak lambat responnya. Kalau orang Bandung, bener nggak orang Cimahi? Kalau orang Bandung langsung mengangkat tangan, hai, dengan senyum gitu ya. Saya berharap ya senyuman mereka menjadi amal barokah yang dari itu lagi cie-cie, tapi lambat itu mereka. Ngomong-ngomong sambil menunggu cie-cie, ini adalah salah satu kawasan yang sangat penting dengan sejarah kota Bandung. Kenapa sangat penting? Karena Bandung punya julukan Paris Panjapa, ternyata cikal bakalnya dari sini. Salah satunya adalah orang-orang Belanda ketika mau minum atau makan roti, mereka adalah ke rumah manis katanya. Rumah manis yang sekarang menjadi sumber hidangan. Ya. Yang kedua, orang Belanda mencoba mencicipi. Nah ini cie-cie kan? Satu, dua, oh bukan. Dua bukan.
hai lagi sebelah kiri. Ayo, ayo. Tapi nyata ya, ternyata berarti Ni hai. Hai. Ini lagi hai, hai. Oh, cheese semua. Sekali lagi. Cheese. Mana lagi? Oh, nggak ada loh. Nggak ada. Oh, ini cie-cie yang berjalan. Dan sebelah kiri cie. Oh, cie-cie tangan-tangan. Sakit hati semua. Ini alat tolong. So ada ibu di situ orang di cie-cie. Mana? Itu mah karunya tergabung ke syuting. Cis. Alhamdulillah, nanti yang kedua di Asia Afrika. Sejarah belaganya cari sendiri lah ya. Karena habis, kalau belaganya sudah habis, maka kita sambung saja ke sini langsung lah. Nah ini, kawasan ini mengingatkan saya kepada sebuah buku yang bercerita bahwa orang Belanda tersiksa karena kedatangan orang Jepang pada tahun 1942. Orang Belanda apabila mau makan telur, ya mereka harus berani menukarkan senjatanya, ditukarkan dengan dua butir telur gitu. Yang lebih parahnya, orang Belanda hanya ingin makan sepotong paha ayam, harus berani menggali kuburan orang Jawa. Kira-kira kenapa Bu? Orang Jawa yang digali, bukan orang Sunda. Ada yang tahu? Oh, saya kasih tahu bahwa orang Jawa pada saat itu menyimpan hartanya tidak di bawah kasur, tidak di bank, tetapi melapisi giginya dengan emas. 6 gigi, tapi masa itu ya 6 gigi emas menjadi sepotong ayam begitu. Nah ini apabila mereka melakukan kesalahan maka akan dihukum oleh si Jepang. Tapi ini sebentar sebelah kiri ada salah satu gedung. Nama gedungnya sekarang orang Indonesia menyebutnya Indonesia Menggugat. Tadi saya sampaikan bahwa Soekarno di penjara 8 bulan di kelas LP ecek-ecek untuk copet, yang maling ayam ataupun merampok begitu ya. Nah itu adalah kelas yang rendahan. Tetapi ya setelah diponis 4 tahun dari sini, Soekarno dipindahkan ke LP yang kelas A, yaitu Sukamiskin. Nah, selama di Sukamiskin 4 tahun ya, tetapi dapat remisi 2 tahun. Setelah dapat remisi baru dibuang ke Bengkulu, ke Ende. Ya, dari Ende dibuang ke Bengkulu, di Bengkulu dapat istri yang ketiga, yaitu Ibu Fatmawati, itu kan? Oh, Ibu Fatmawati. Pak Soekarno saya didikan di situ, tetapi ini ada taman yang cukup menarik yang dibangun oleh orang terkaya, namanya adalah Andreas de Wilde. Nah, dulu gedung yang sekarang digunakan oleh Bapak Yana bukan untuk kantor pemerintah, bukan untuk tempat tinggal, tetapi untuk paken. Ya, paken ini adalah pengepakan atau pembungkusan. Pembungkusan apa? Ternyata hasil dari perkebunan yang dia miliki, yaitu kopi. Ya, kopi paken. Nah, tetapi orang Bandung menyebutnya gedung pak-pak katanya. Padahal pak gitu. Kayak pengepakan gitu. Bukan karena sama ya. Berbeda dengan yang di sini. Itu ada koperasi yang sangat besar. Nama koperasinya adalah BMC, Bandung Milk Center. Ya, Bandung Milk Center ada di situ.